Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah Amerika Serikat. Pada tahun 2010, jumlah penduduk di Indonesia berjumlah sekitar 238,5 juta jiwa dan diproyeksikan akan meningkat hingga 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk tentu sebanding dengan tingginya kebutuhan pangan, terutama kebutuhan beras sebagai bahan pangan utama. Sementara itu, sejauh ini konsumsi beras di Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 139,5 kg per kapita. Angka tersebut 2 kali lebih besar dari tingkat konsumsi beras dunia, yaitu 60 kg per kapita tiap tahunnya. Pada tahun 2016, total produksi beras di Indonesia mencapai 79,2 juta ton. Meskipun tergolong tinggi, namun pada periode Januari hingga Februari 2017, Indonesia melakukan impor beras sebesar 14,473 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang hanya sebesar 2 juta ton. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan beras di Indonesia belum mampu terpenuhi dengan baik. Salah satu kunci keberhasilan tingkatkan produksi pangan ialah dengan memperluas lahan pertanian baru. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Konversi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian diperkirakan berkisar antara 96.515 hektar per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan jumlah lahan pertanian baru yang dapat dibuka pemerintah, yaitu sekitar 20.000 hingga 30.000 hektar per tahun. Melihat kondisi tersebut, lahan kering dapat dimanfaatkan sebagai alternatif lahan pertanian baru. Meskipun memiliki kadar air yang rendah serta tergolong kurang produktif, apabila diikuti dengan pengelolaan air yang tepat, maka hal tersebut bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Salah satu metode irigasi yang mendukung pengembangan pertanian lahan kering adalah metode irigasi SRI atau System of Rice Intensification, di mana pengairan dilakukan secara berselang dengan tujuan untuk menekan penggunaan air. Namun sejauh ini, metode SRI dilakukan secara manual oleh petani, dan tersebut tentu kurang efektif, sehingga perlu adanya inovasi sistem rekayasa teknologi pertanian yang solutif dan efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut, kami, perwakilan mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang terdiri dari Erden Permana Putra, Iwan Firlikaja, dan Junaidi dengan bangga mempersembahkan IRIS Intelligent Repetitive Irrigation System, inovasi sistem irigasi cerdas berbasis Artificial Intelligence sebagai upaya peningkatan produksi padi di era Industri 4.0. IRIS merupakan sebuah konsep pertanian cerdas berbasis Artificial Intelligence. Kecerdasan teknologi ini terbenam pada mikrokontrol yang berperan sebagai Central Processing Unit. Teknologi IRIS dilengkapi dengan sensor ultrasonik dan modul RTC untuk memonitoring dan mengoptimalkan ketinggian genangan air. Pada teknologi ini terdapat beberapa komponen pendukung seperti solenoid valve yang berperan sebagai pintu keluar masuknya air irigasi, water bank sebagai wadah penyimpanan air irigasi, pompa air untuk mengalirkan air irigasi, serta panel surya sebagai energi listrik penunjang. Sistem teknologi IRIS akan bekerja ketika hasil pengukuran menunjukkan ketinggian air kurang dari 2,5 cm atau lebih dari 7,5 cm. Pada saat hasil pengukuran oleh sensor ultrasonik melebihi batas ideal, maka mikrokontroller akan memberikan perintah kepada pompa untuk berhenti mengalirkan air, dengan tujuan agar ketinggian genangan air dapat dengan mudah dikondisikan. Sementara itu, katup solenoid yang menuju kanal dan water bank akan dibuka sementara agar volume air yang berlebih pada area sawah dapat dialirkan menuju water bank. Pada kondisi sebaliknya, yaitu ketika ketinggian air kurang dari 2,5 cm, maka mikrokontroller akan memerintahkan solenoid untuk menutup. Kemudian, pompa akan dinyalakan untuk mengalirkan air yang diambil dari water bank. Proses ini akan berjalan hingga ketinggian air berada pada range ideal. Mengapa harus IRIS? Yang pertama yaitu cerdas. Alat ini dibekali dengan kaidah fisiologik yang dapat bekerja secara otomatis. Yang kedua yaitu akurat. Alat ini dapat mengukur dan mengatur kuantitas air optimum dengan tepat dan akurat. Yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Alat ini didukung dengan penerapan panel surya sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu real time. Alat ini mampu bekerja secara cepat, langsung, dan terus-menerus dalam proses monitoring dan eksekusi. Tahap implementasi IRIS diawali dengan perancangan dan uji coba alat. Tahap ini meliputi perencanaan dan perancangan, pemilihan hardware dan software, perakitan, serta uji coba dan evaluasi. Tahapan ini direncanakan pada tahun 2020. Selanjutnya adalah pemetaan wilayah. Pada tahap ini yang dilakukan meliputi mencari wilayah yang potensial serta menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah. Tahapan ini ditargetkan selesai pada tahun 2021.
Berikutnya adalah pilot project. Yang pertama yaitu dilakukan pemilihan wilayah potensial. Yang kedua menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun instansi swasta. Dan yang terakhir yaitu pengawasan dan evaluasi. Tahapan ini ditargetkan selesai pada tahun 2022. Tahap selanjutnya yaitu implementasi dari konsep IRIS. Tahapan ini ditargetkan akan berlangsung pada tahun 2023 sampai dengan 2030, yang meliputi perizinan dan sosialisasi, menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta, kemudian dilakukan penerapan secara komersil, serta melakukan evaluasi. Tahap yang terakhir yaitu proyeksi keberhasilan dari konsep IRIS. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan produksi padi pada lahan kering, serta mampu meningkatkan efisiensi sistem kontrol irigasi yang cerdas. Berdasarkan hasil analisis tersebut, konsep ini diproyeksikan dapat meningkatkan produksi padi nasional sebesar 42%, sehingga sangat cocok untuk diterapkan pada pertanian lahan kering di seluruh wilayah Indonesia.